Baik, kita masuk ke dalam segmen Tanya Ustadz. Kali ini ada Ustadz Cecep. Odong-odong. Mas Dedi, Ya. saya mengucapkan terima kasih. Hitam putih mengundang saya kembali. Oh, saya jarang loh, ngundang orang lagi tuh jarang loh. Gitu ya. Oh, jarang. Padahal harusnya malam ini saya ada di Jepang, tapi saya lebih tertarik tampil di hitam putih daripada ke Jepang. Oh, biasa. Ada apa di Jepang? Karena memang di Jepang nggak ada yang ngundang. Buat apa saya ke sana? Ya nggak? Ongkos habis. Boleh ganti Ustadz aja nggak? Jauh-jauh dari Jepang datang ke sini. Apaan nih Karena kagak ini jadi di Jepang? mau lawan Kapten Tsubasa loh. Bagusnya diganti hostnya sama Ustadz. Iya betul. Masih nyoba aja deh. Baik. Ustadz, bajunya pink, keren banget. Kita mau tanya nih Ustadz, ini lagi tentang berdakwah lewat lagu. Kan ada orang-orang yang tidak setuju dakwah kok lewat lagu gitu kan. Nah itu gimana hukumnya secara Islam? Baik, jangankan ulama sekarang. Ulama dulu pun berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan, salah satunya di antara Imam Hanafi. Ada yang memakruhkan, Imam Syafi'i dan Hambali. Ada juga yang membolehkan, di antaranya adalah Maliki, Abdullah bin Zubair dan Amr bin As. Kenapa kok bisa berbeda? Berdasar dalam salah satu ayat surah Luqman ayat 6. Wa minan nas, dan di antara manusia mayyastari, ada yang mempergunakan lahwal hadis liyudilla an sabilillah bi ghairi ilmin. Ada di antara manusia yang mempergunakan perkataan tanpa guna, tanpa manfaat untuk menyesatkan manusia yang lain dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Nah, lahwal hadis itu menurut Imam Ibnu Katsir dijelaskan maknanya adalah nyanyian dan lagu, tapi awas. Lahwal hadis itu artinya adalah perkataan tidak berguna. Nah, bagaimana kalau nyanyian itu berguna? Oh, kalau berguna beda intinya. Jadi sebenarnya tergantung dari lagunya, isinya dan sebagainya. Betul. Ya. Kalau misalnya goyang domret gitu. Makanya ada beberapa faktor, ada 4. Yang pertama adalah kontennya. Kontennya. Banyak sekali, bukan hanya konten, tapi gerakan, tarian. Goyang itik. Nah, itu kan, itulah yang saya bingung. Itu yang saya bingung. Saya lebih bingung lagi. Makanya, pertama adalah ilmu. Kalau lagu tersebut berisi ilmu yang bermanfaat, maka itu adalah baik. Ya. Kalau kita tanpa ilmu, kita akan ditertawakan karena kebodohan. Betul. Waktu saya di Tanah Suci, ada nenek-nenek nggak bisa tidur. Dia nginep di Hotel Hilton bintang 5. Nggak bisa tidur karena di kamarnya lampunya nyala terus. Pengen matiin, gak hafal saklar, dipanggil pelayan, datang orang Arab. Si nenek nggak bisa bahasa Arab, nggak tahu ilmunya. Lalu ting tong, assalamualaikum, waalaikumsalam, Arab iya lampu pareman. Bingung si Arab, pareman, maza pareman. Orang Arab dikasih Sunda. Apa artinya pareman? Si nenek bingung, nur, maksudnya cahaya. Si Arab masih belum ngerti, dia bilang nur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya matiin itu lampu. Si Arab bukannya matiin lampu, malah masuk kamar, disangka si kakek meninggal dunia. Ini gara-gara nggak tahu ilmu. Nah, dua-duanya tidak mengerti, akhirnya jadi terjadilah kesalahan seperti Makanya itu. lagu pun sama. Umat Islam harus paham, tidak semua jenis lagu diharamkan. Kalau lagu itu membuat kita lupa dari Al-Quran, maka haram hukumnya. Betul. Lagu membuat kita berzina, haram hukumnya. Betul. Tapi lagu, saya masih ingat. Mas Edi, saya sudah cerita waktu saya jadi penarik odong-odong hidup dalam kesusahan. Saya dengar lagu dari Omai Rama. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Waduh, makin nangis saya. Karena Anda miskin ya. Itulah mungkin. Jadi intinya mah tergantung dari, ya sebenarnya kalau kita bicara seperti itu bukan hanya lagu, tapi apapun itu ya, acara TV, film dan sebagainya. Kalau itu menyesatkan, tidak benar dan sebagainya, harusnya ya tidak ditonton juga. Nah, ada kaidah usul fikih adalah lil wasail hukmul maqasid. Setiap sarana dihukumi dengan yang dimaksud. Contoh, mencuri ayam itu haram.
Betul. Bukan hanya mencuri ayam, tapi ketika kita bawa sepeda untuk mencuri itu menjadi haram. Betul. Nah, ketika kita punya niat itu menjadi haram. Semua sarananya menjadi haram. Nah, apakah itu menjadi sarana kebaikan atau sarana untuk justru orang jahat dan kemaksiatan? Itu penting. Maka ini penting kita pahami. Pernah saya habis ceramah ada orang yang maaf jalannya begini nih. Wah, ini orang mabok nih. Pak Ustadz, dulu sebelum Ustadz ceramah saya suka begini. Apa itu? Mabuk. Semua jenis minuman keras saya coba begini. Wah. Terus setelah dengar ceramah gimana? Wah, setelah dengar ceramah Ustadz, saya begini. Sholat, enggak mabuk pakai galon. Udah gua bilang salah Ustadz. Bilangin, iya. Nah oke, tapi kalau ini ya pertanyaan beda lagi. Gimana kalau dakwah pakai lagu atau pakai apa, tapi tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Nah, menggunakan kesempatan kan banyak tuh. Ada misalnya nih artis-artis misalnya begitu masuk ke bulan Ramadan, semuanya berhijab. Nah contohnya begitu. Ya semuanya lari kepada niat. Niatnya untuk apa? Orang ngambil untung menurut saya nggak jadi masalah. Selama dia masih dalam poros yang dibenarkan dan juga dia mengeluarkan zakatnya. Ini sangat penting, apalagi bermanfaat. Bayangkan aja kalau semua umat Islam miskin, semua umat Islam susah, mau jadi apa? Jadi Betul nggak? ada hak dan kewajiban gitu. Betul, betul. Iya. Oke, terima kasih nih Ustadz. Sekali lagi. Sebelum berakhir. Ya. Oh ini udah mau saya tutup loh acaranya. Sebentar, Om. Iya, Saya berharap hitam putih tahun ini adalah hitam putih yang paling mencerahkan di Indonesia. Kenapa? Loh, hitam putih itu memang acara inspiratif. Oh iya, tapi ini paling mencerahkan. Tahu sebabnya? Kenapa? Karena saya masih continuity dengan tahun kemarin. Yaitu tampil dengan bercahaya. Apa itu? Be kalau bukan Ustadz udah gue gebukin. Jika Ustadz kayak Upin Ipin lihatnya ke sono. Ini udah sono. Jika Anda butuh inspirasi, terus malah ketawa. Butuh apa lagi? Tambah satu lagi Dani Dewa, selesai urusannya. Jika apa tadi? Jika Anda butuh inspirasi. Kita nonton kita berdua gitu maksudnya? Iya. Oh dia pengen diundang lagi ya? Aduh. Ya udah. Jika Anda butuh inspirasi, Tetap tonton kami berdua. hitam putih yang mencerahkan.